Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang PT Indosemen Tunggal Prakarsa (TBK). Sebelum menjelaskan ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tria Korunisa Saputra dengan NPM 20 40 20 108. Yang kedua ada Teguh Yuda Dharma dengan NPM 20 40 20 104. Yang ketiga ada Lina Nurlalasari dengan NPM 20 40 20 114. Yang keempat ada Risya Octaviani Putri dengan NPM 20 40 20 102. Yang kelima ada saya Arnian Septiani Saragi dengan NPM 20 40 20 112. Yang keenam ada Randini Nur Safitri dengan NPM 20 40 20 089. Yang ketujuh ada Putri Lianti Musti dengan NPM 20 40 20 128. Yang terakhir atau ke-8 ada Pinka Ratu Alicia dengan NPM 20 40 20 122. Oke, di sini kelompok kami akan membahas 4 topik. Yang pertama ada overview yang akan dibahas dengan oleh saya sendiri bersama Tria. Topik kedua ada tinjauan ekonomi yang akan dibahas oleh Risha dan Danini. Yang ketiga ada sentimen pasar yang akan dibahas oleh Lina dan Pinka. Yang terakhir topik keempat ada rekomendasi yang akan dibahas oleh Yuda dan Putri. PT Indosemen Tunggal Prakarsa (TBK) didirikan berdasarkan Akta Nomor 227 tanggal 16 Januari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Suselo SH. Pendirian persoalan sejatinya telah dimulai sejak tahun 1975 yang ditandai dengan berdirinya PT Distrik Indonesia Semen Enterprise yang memiliki pabrik semen dengan kapasitas terpasang sebesar 500.000 ton di wilayah Citerep, Jawa Barat. PT Indosemen Tunggal Prakarsa (TBK) mempunyai direktur utama yaitu Christian Kartawijaya. Beliau adalah warga negara Indonesia yang sekarang berusia 55 tahun. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah rekan saya jelaskan mengenai PT Indosemen Tunggal Prakarsa (TBK) menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham. INTP menyetujui pembagian dividen sebesar 500 saham tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai perseroan karena pemberian kembali saham oleh perseroan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai visi dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa (TBK) adalah sebagai pemain utama dalam bisnis semen domestik ini dan pemimpinnya pasar di bidang beton siap pakai, agregat, dan bisnis pasar di Jawa. Misalnya, perusahaan ikut berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif dan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini juga dengan moto perusahaan adalah turut membangun kehidupan bermutu. Nama saya Randini Nur Safitri dengan nomor NRV 20 40 289. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan ekonomi. Yang pertama ada kondisi ekonomi makro. Pada tahun 2021, menurut data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada 2021 tumbuh 3,69%. Pertumbuhan tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07%. Selain itu, pemerintah juga mampu menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tahun 2021 mencapai 1,87%. Sedangkan pada tahun 2022, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 2022 mencapai 4,513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 tumbuh sebesar 5,01%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22%.
Ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah PKP mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54%. Pengendalian COVID-19 menjadi salah satu kunci untuk pemulihan ekonomi di tahun 2002. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai tinjauan ekonomi pada bagian prospek kondisi emiten. Di dalamnya terdapat perbandingan sustainability target is on track pada tahun 2021 dan tahun 2022 pada kuartal 1 dan kuartal 2. Perbandingan sustainability yang pertama pada tahun 2021, adanya peningkatan bahan bakar alternatif dari 9,3% di tahun 2020 menjadi 12,2% di tahun 2021, dan adanya pengurangan CO2 emisi lingkup 1 yang asalnya 623 kg CO2 per ton semen menjadi 606 kg CO2 per ton semen pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022, sustainability meningkatnya penggunaan bahan bakar alternatif yang pada tahun 2021 12,2% menjadi 16,0% pada kuartal 1 tahun 2022. Lalu pada CO2 emisi lingkup 1 yang awalnya 600,6 kg CO2 per ton semen menjadi 594 kg CO2 per ton semen pada kuartal 1 di tahun 2022. Dan pada tahun 2022 penerimaan pasar pada semen hidrolis yang ramah lingkungan semakin meningkat. Sustainability pada kuartal 2 di tahun 2022 adanya peningkatan penggunaan bahan bakar yang asalnya pada kuartal 1 sebesar 16,0% menjadi 17,6% pada tahun 2022 kuartal 2, dan adanya pengurangan pada CO2 emisi lingkup 1 yang awalnya 594 kg CO2 per ton semen pada tahun 2022 kuartal 1 menjadi 589 kg CO2 per ton pada tahun 2022 kuartal 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada rencana kerja. Buyback saham jadi langkah strategi Indosemen. Buyback saham adalah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan berupa pembelian kembali saham yang telah beredar di publik. Maksudnya PT Indosemen melakukan pembelian tersebut dimulai pada 6 Desember 2021 sampai 4 Maret 2022. Buyback saham ini diyakini dapat mempengaruhi positif bagi investor. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi makro yang mempengaruhi emiten. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bagaimana kondisi makro yang mana terdapat adanya kenaikan biaya energi yang mempengaruhi harga jual PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk ini. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, permintaan semen pada 2021 meningkat sekitar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, industri semen nasional masih mengalami kelebihan pasokan yang relatif besar, sekitar 45 juta ton. Dan pada tahun 2021, industri semen juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, yaitu tadi pada kondisi makro adanya kenaikan biaya energi sehingga harga batu bara itu melonjak gitu kan, dan terpaksa PT Indosemen ini menaikkan harga jualnya secara bertahap, dan itu membuat volume penjualan PT tersebut menurun. Namun karena harga jual yang
naik, jadi si pendapatannya itu tetap walaupun mengalami penurunan pada volume penjualan. Selanjutnya terdapat grafik. Di sini kelompok kami menganalisis sedikit mengenai grafik harga saham serta volume perdagangan pada PT Indosemen di tahun 2021, yang mana harga saham di sini dilaporkan tidak mengalami ketidakstabilan, yang mana titik terendah pada bulan Agustus di tahun 2021, dan pada volume perdagangan ini juga mengalami naik turun, namun puncak tertingginya dicapai pada bulan Desember pada tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Lina Nolalasari dengan NPM 204020114. Di sini saya akan menjelaskan sentimen pasar PT Indosemen Tunggal Prakarsa pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, kinerja PT Indosemen Tunggal Prakarsa mengalami kontraksi selama 6 bulan pertama. Laba bersih pada semester pertama 2022 yaitu 291,54 miliar. Ini menurun 50,3% dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun lalu. Alhasil, laba bersih per saham dasar INTP menurun menjadi 82,80 pada tahun 2022, yang asalnya pada tahun 2021 yaitu 159,34. Tergerusnya laba per saham ini dikarenakan adanya kenaikan cost of goods sold atau beban pokok penjualan, karena naiknya harga bahan bakar dan juga beban operasional. Adapun volume penjualan pada semester pertama 2021 yaitu 8.912.000 ton dan semester 2 2022 yaitu 7.686.000 ton. Pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 6,22%. Penurunan volume penjualan sejalan dengan melemahnya pasar semen yang menurun 90,9% secara kuartalan. Penurunan volume penjualan disumbang oleh rendahnya volume penjualan di bulan April yang menurun hingga 24,9% secara bulanan, yang dipengaruhi oleh dimulainya kenaikan harga jual rata-rata. Peningkatan harga jual yang dilakukan INTP ini tidak diikuti oleh pemain lain. Selanjutnya ada EBITDA. EBITDA pada semester pertama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 28,4% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut memungkinkan terjadinya berkurangnya penilaian investor terhadap kinerja perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pinka Ratu Alisha. Mari kita lanjut ke market volume atau volume pasar. Dapat kita lihat pada grafik di layar yang ditampilkan bahwasanya volume pasar atau penjualan sedikit atau mulai pulih pada bulan Mei. Hal ini karena semakin banyak pemain di industri semen yang mulai menaikkan harga jualnya setelah inisiasi yang dilakukan PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini di bulan Maret. Selanjutnya, peningkatan volume pasar atau penjualan juga terjadi pada bulan Juni, di mana volume pasar di bulan ini melonjak sebesar 37,31% dan berhasil mengimbangi volume pasar atau penjualan yang lesu selama 2 bulan kebelakang. Ke slide selanjutnya, sebelum kita dapat melihat fenomena pada tahun ini, saham INTP ini tengah dihantui kenaikan harga bahan bakar dan beban operasional. Hal ini dapat kita lihat pada Consolidated Statement of Income, yaitu menyebabkan terjadinya kenaikan sebesar 12,5% pada cost of revenue dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kenaikan harga bahan bakar ini menyebabkan cost of revenue mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Selain itu,
terjadinya juga naik turunnya penjualan disebabkan harga jualnya yang dinaikkan sebelumnya bisa menjadi sentimen positif atau negatif untuk saham milik INTP. Kemudian saya akan melanjutkan pada poin rekomendasi yang dimana telah disampaikan oleh rekan saya pada poin-poin sebelumnya, di mana PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk ini mengalami kontraksi pada 6 bulan pertama di tahun 2022. Walaupun begitu, pada bulan Mei mereka dapat melakukan kenaikan penjualan sekitar 2,7% dan penjualan mereka melonjak pada bulan Juni sekitar 42%, di mana penjualan itu dapat menyimbangkan dari penjualan-penjualan sebelumnya. Oleh karena itu, kelompok kami merekomendasikan untuk sell saham tersebut atau menjual saham tersebut karena terjadinya lonjakan penjualan sehingga harga saham tersebut dapat lebih tinggi. Solusi. Dengan membaiknya perekonomian Indonesia pada tahun ini akibat COVID-19, maka dari itu memungkinkan terjadinya lonjakan permintaan, yang dimana ini bisa menjadikan solusi untuk kita dalam mengembalikan volume penjualan yang belakangan ini menurun. Dengan cara memulai menaikkan harga jual sehingga nilai harga saham pun ikut kembali menaik, tetapi harus diikuti juga oleh para pemain lain agar lebih efektif. Kesimpulannya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mengalami naik turun yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, di mana itu juga membuat nilai jual, volume penjualan, dan harga saham ikut mengalami naik dan turun. Tetapi mulai membaik lagi di bulan Mei 2022 dan melonjak di bulan Juni 2022 hingga saat ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.